Engkau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa yang baik. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan sakit kami. Hadirat-Mu memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya di mana ada hadirat-Mu di situ kuasa-Mu dinyatakan. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu sebentar kami akan duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi kami semua. Karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk, shalom. Kurang semangat, shalom. Saya merasakan banyak malaikat di tempat ini saudaraku ya. Ini boleh buka masker Bu Ati. Terima kasih. Kelihatan gantengnya saudaraku. Pertama-tama saya bersyukur untuk Tuhan Yesus. Saya bersyukur juga untuk Ibu Gembala, Bu Ati. Beliau itu teman kami lama. Sejak dunia belum dijadikan ya Bu ya. Juga ada Pak Tony. Saya kalau mengingat di kota ini, saya suka menangis saudaraku. Kenapa? Ini kampung halaman kami. Ya, 94 kami ada di kota. Dan puji Tuhan sampai 96, 3 tahun kami berjuang untuk kota saudaraku. Ada satu teman kami juga Melki, saudaraku Melki Sedek di Bandung. Ada Pak Tanto, ya ada Koyupo, saudaraku. Kalau saya ingat Koyupo tuh ya rasanya gimana saudaraku. Ya jadi memang 94 itu kami berjuang berdoa di BHS. Dan saya bersyukur Tuhan lawat daerah kota. Ribuan orang bertobat. Ya saya bersyukur sekali dari 300 tahun 94 saudaraku. Sampai 96 itu hampir 4.000. Dan saya melihat itu bukan karena kegagahan satu orang. Bukan kegagahan karena kami. Tapi satu hal Tuhan tolong untuk kota ini saudaraku. Dan kami melihat yang kami lakukan cuma satu. Hanya berdoa, berdoa, berdoa. Kalau kota berada saudaraku sampai banyak cabangnya. Itu karena doa saudaraku. Artinya apa? Doa sangat penting. Doa nafas hidup orang percaya. Doa itu satu kegairahan kalau kita lakukan saudaraku. Tapi banyak jujur anak Tuhan yang tidak suka berdoa. Sehingga dia punya pertumbuhan rohaninya itu tidak akan berkembang. Karena dari doa itulah saudaraku akan terjadi kuasa Tuhan dinyatakan. Dari doa itu saudaraku di mana Tuhan bekerja. Bahkan akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan waktu kita berdoa. Tapi banyak saya perhatikan anak-anak Tuhan malas berdoa. Makanya persoalan, masalah, saudaraku, problem itu terus menghujami mereka. Karena mereka nggak punya perisai. Oleh sebab itu saya mau sampaikan pagi hari ini, ya tiba-tiba Tuhan ingatan dari kemarin bicara tentang doa. Karena memang saya terpanggil dari seorang pendoa syafaat di Karsa Pemuda, saudaraku. Siapa saya ini dari orang bukan siapa-siapa berdoa di Karsa Pemuda saya ingat betul. Dan Tuhan utus ke kota sampai sekarang di Bekasi. Kami tinggal di Bekasi, puji Tuhan. Saya tinggal di Harapan Indah dan bersyukur Ibu Gembala undang lagi. Saudaraku saya bawa istri saya dulu juga di kota. Ya ini pendeta muda Rita Maria Wijaya. Ya, berdiri ini istri saya ya. Cantik kayak Maya Romantir kan saudaraku. Karena saya kayak Topik Sapalas katanya saudaraku ya. Nah jadi saya mau katakan semua dibangun dari doa. Kalau kami boleh pindah ke Bekasi karena doa. Tuhan utus kami ke Bekasi saudaraku. Satu tempat yang dulu tidak seperti sekarang. Tempat yang sunyi. Bukankah Yesaya 54 ayat 2 dan 3 mengatakan kau akan mendiami kota-kota sunyi. Dan saya diutus oleh Tuhan ke Bekasi dan kami berdoa. Modal kami cuma berdoa. Puji Tuhan hari ini saudaraku ya bukan karena untuk kesombongan. Cabang kami ada 50.
Dan ada itu tepuk tangan saudaraku. Paling banyak di Kalimantan Barat ada 25 saudaraku. Kemudian Kalimantan Timur kemarin baru dari Kalimantan Tengah. Jadi memang apa yang dikatakan Gembala Pembina kita Pak Niko bahwa Kalimantan penuh dengan kemuliaan terbukti sekarang. Di Kalimantan sendiri cabang kami ada sekitar 30 lebih saudaraku. Artinya apa? Semua itu karena doa. Kalau tidak berdoa tidak akan terjadi seperti itu. Dan saya mengalami karena doa itu saudaraku bagaimana Tuhan bekerja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya saudaraku kayaknya terasanya, wah ini tidak mungkin, menjadi mungkin waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa terus kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan dalam Matius, ya Matius 26 ayat 36 dan seterusnya, berbicara tentang Getsemani. Ya saya bacakan buat kita semua, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk apa? Untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, sertanya ini Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti apa? Mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika Yesus kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, Yesus tahu akan mati sangat mengerikan. Yesus tahu bahwa dia mati akan dimahkotai duri sebelumnya saudaraku. Dan duri itu kalau kita ke Israel ada 7 cm panjangnya. Dan waktu duri mahkota ditaruh, tidak cukup ditaruh tapi dipukul, maka darahnya tercurah. Apakah sudah cukup? Tidak. Kemudian Yesus dicambuk. Dan kita tahu ujung cambuknya itu bola besi, ada durinya. Dan waktu dicambuk, cap. Apakah langsung mental? Tidak. Nancap dan kemudian ditarik. Maka darahnya semakin tercurah. Apakah cukup? Tidak. Dia harus pikul salib. Saudara, Golgota sekarang lebih bagus. Kenapa? Sudah di semen semua. Jalan-jalannya kata, zaman itu banyak batu-batu tajam. Sehingga pada saat Yesus berjalan sambil pikul salib, maka kakinya akan kena batu yang tajam dan berdarah saudaraku. Apakah sudah cukup? Tidak. Sebab apa? Dia harus dipaku tangannya, kakinya, kemudian dinaikkan ke salib. Betapa mengerikan kematian Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu itu akan terjadi. Sehingga dia berkata kepada Bapa, sekiranya cawan ini berlalu, biarkan berlalu. Tapi apa yang terjadi? Yesus berdoa. 3 kali dia berdoa supaya dia mendapatkan kekuatan. Untuk dia dapat naik ke kayu salib. Untuk mati, untuk mengampuni dosa saudara. Saudara menyelamatkan kita semua. Karena dia doa, maka dia bisa naik ke kayu salib. Ini pentingnya doa bagi setiap kita. Seandainya Yesus tidak berdoa, saya percaya dia tidak akan mau naik ke salib. Dan akhirnya kita tidak diselamatkan. Karena doa, Tuhan Yesus sanggup naik ke atas kayu salib. Saudara, yang sangat mengusik hati saya, waktu Yesus minta dukung doa oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Yohanes ini murid yang paling dikasih Tuhan Yesus, saudaraku.
Tetapi mereka tertidur. Bayangkan saudaraku, apakah Yesus berhenti karena tidak ada dukungan dari murid-muridnya? No. Dia tetap lakukan, dia berdoa. Berapa banyak kita, waktu mungkin gembala saudara tidak mengunjungi karena sakit, mulai ngambek. Mulai tidak datang ke gereja lagi. Waktu mungkin ibu gembala ya dengan tim tidak membesuk saudara. Karena saudara mengalami kesulitan, saudara mulai mundur dari gereja. Artinya itu apa saudaraku? Saya mau katakan itu orang yang cemen. Kenapa? Dia bergantung sama orang. Yesus tidak bergantung. Waktu Petrus, Yakobus, Yohanes tidak berdoa, bahkan tertidur. Apakah Yesus berhenti? Tidak. Dia berdoa. Harusnya kita seperti itu. Banyak saya mau lihat jujur saudaraku ya. Karena saya seorang gembala juga. Banyak jemaat itu saudaraku. Kalau nggak dikunjungi ngambek. Kalau nggak dikasih ini ngambek. Saya bilang cemen saudaraku. Kami belajar. Waktu kami jadi jemaat nggak dikunjungin kemarin. Kami nggak kecewa. Kami berdoa sama Tuhan. Karena kami percaya waktu kami mengandalkan Tuhan. Tuhan akan turun tangan saudaraku. Dengar. Kita udah berapa lama ikut gereja. Ikut Tuhan Yesus. Tapi kelakuannya masih anak-anak. Suka ngambek, baper saudaraku. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Walaupun dia tidak didukung dengan Petrus, Yohanes, Yakobus dan mungkin yang lain untuk berdoa, dia tetap berdoa. Ini harusnya menjadi jemaat yang apa? Pemenang. Saudara enggak artinya saudara kalau nggak dikunjungi itu aja. Kami mengalami saudaraku waktu kami pindah ke Bekasi, itu enggak ada yang kunjungi satu pun. Bahkan kami pernah mengalami titik yang paling rendah dalam keuangan. Kami cuma punya 500 rupiah, anak 2, nggak ada susu, nggak ada beras. Apakah kami terus telepon, ngemis-ngemis, tolong dong, kami udah nggak ada susu, tolong dong, kami udah nggak ada beras, nanti kami makin apa? No. Saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, saya menyembah Tuhan. Jam 2 sore, terus saya mengeluhkan Tuhan. Saya meninggikan Tuhan. Saya berdoa kepada dia. Sekalipun tidak ada yang menolong kami. Saya bilang, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Dan terus berdoa. Saudara jam 6 sore saya selesai berdoa. Tiba-tiba pintu pagar depan rumah ada yang ketuk. Gak pernah terjadi jam 6 sore ada orang bertamu. Tidak ada orang juga ngetuk daripada pagar kami. Dan waktu saya buka, wow, teman saya. Saudaraku, kenapa dia datang? Ternyata malamnya dimimpin Tuhan. Tuhan tahu kami butuh susu buat anak-anak. Tuhan tahu kami butuh beras untuk makan. Tuhan tahu kebutuhan kami. Kami hanya berdoa kepada pemilik dunia ini. Yaitu Allah, Bapa kita yang sangat baik. Dan waktu dia datang, saya sempat saudaraku, wow, jangankan datang. Telepon aja nggak pernah. Tapi hari itu dia datang. Dia tanya saya, Pak Yo udah makan belum? Ya memang saya bilang belum. Ayo diajak kami sekeluarga, istri saya, anak saya 2. Anak saya yang waktu itu yang pertama 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Saudara kami diajak makan di Kelapa Gading. Satu makanan yang saudara lama saya rindukan saudaraku. Kenapa? Saya pengen makan steak saudaraku. Gak punya duit. Di rumah banyak steak tapi steak sapu. Keras sebenarnya saudaraku. Sampai di sana saya gak ngomong apa-apa. Dia bilang, Pak Yo, ayo kita makan steak. Kaget gak? Kaget. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu keinginan saudara, kerinduan saudara. Dan kami akhirnya dibawa makan steak. Wah saya nangis. Itu steak dipesankan oleh dia yang mahal, paling mahal. Saya sambil makan saya bercucuran air mata. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau tahu kerinduan saya ingin makan steak. Ya Tuhan bawa padahal saya nggak ngomong apa-apa dengan dia. Dan setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Teman saya ini saudaraku. Ya, dia ajak kami ke supermarket. Dia cuma bilang gini, Nes, maaf ya, aku mau ke supermarket dulu. Mau beli keperluan buat rumah tangga. Oh silakan. Nama saya diajak, saya ikut saudaraku. Dan dia masuk supermarket. Dia bawa 2 troli yang penuh munjung saudaraku. Saya pikir ya memang dia mau beli. Ternyata waktu
Sampai saya, Pak Yo, ini buat Bapak kaget nggak? Kaget. Kok dia tahu saya nggak punya beras? Kok dia tahu saya nggak punya susu buat anak saya? Bahkan keperluan kami saat itu, seandainya Tuhan gak tolong, kami puasa. Tapi ternyata Tuhan tahu, saudaraku. Saya sampai menangis, Tuhan terima kasih. Kok luar biasa kebutuhan kami kau cukupkan. Kenapa? Karena sebuah doa. Dan sejak itu saudaraku, Tuhan tolong kami sampai hari ini. Kenapa? Karena kami suka berdoa. Berdoa itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berdoa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Bapa yang sangat baik. Berapa banyak kita kalau gosip itu bisa berjam-jam ngomongin orang. Jadi waktu berdoa sama Tuhan 5 menit aja sepertinya maaf. Pantatnya udah panas, saudaraku. Ya. Dan ini harus diubah, saya mau katakan. Kalau engkau mau maju, kalau engkau mau bertumbuh rohanimu, maka engkau harus sering intim dengan Tuhan. Bagaimana kita intim? Doa, pujian, penyembahan. Ini wow, wadah ini luar biasa Paniko kasih kita. Itulah saudaraku, bagaimana kita bisa mengenal hati Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepada kita kalau kita tidak pernah berdoa. Cuman kalau nggak ada masalah nangis. Ya saudaraku, ya paling juga Tuhan ini nasibku begini. No, engkau punya mulut. Engkau punya tangan. Engkau punya kaki. Berlutut sama Tuhan. Berdoa sama dia. Saya percaya waktu engkau berdoa memuji menyembah Tuhan, belas kasihan Tuhan turun. Apa yang kau butuhkan, engkau entah itu sakit, penyakit, apapun kesembuhan, Tuhan akan berikan. Karena kami mengalami betapa dahsyatnya kuasa doa. Saya bersyukur Tuhan panggil saya sebagai pendoa. Dan saya suka berdoa. Dan tiap hari gak ada pernah absen berdoa. Berapa banyak kita hari ini berdoa, oh waktu kita butuh berdoa, oh rabasata karabasata, Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong mulai lupa berdoa. Karena doa itu nafas orang Kristen. Saya berdoa semua kita ini suka berdoa. Kalau kau melihat suatu, ya mau lihat penua yang jiwa terbesar terjadi, coba engkau berdoa. Kalau kau melihat mujizat terjadi, doa. Saya ingat betul saudaraku, siapa Yohanes Anwar? Waktu kami kunjungan di satu rumah sakit pada zaman itu di kota, yaitu di Husada, saudaraku, ada orang yang sakit kanker. Dokter bilang 2 bulan lagi akan meninggal. Kami ditelepon karena kami bagian kunjungan, kami datang dan kami melihat ibu ini udah gak ada pengharapan. Tapi waktu kami datang, kami berdoa, ibu percaya Yesus sanggup menyembuhkan ibu, amin Pak. Ibu percaya Tuhan Yesus tolong ibu, amin. Ibu percaya waktu Lazarus dibangkitkan, waktu mati dibangkitkan, amin. Baik Bu, kita berdoa. Kita tumpangin tangan saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu itu bangun, berdiri yang tadinya lemas. Dan waktu dicek besoknya, ibu ini sembuh secara total kankernya saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang berdoa. Saya percaya, kalau kami bisa, Tuhan percaya, punya 50 cabang, bahkan terus nih, kami sedang ke Kinabalu, kami akan buka gereja di sana, mungkin 4-5 gereja. Kami ke Palangkaraya kemarin, saudaraku, kami sedang akan membuka di desa-desa, bahkan di kota juga ada 5 gereja lagi. Saya percaya itu karena sebuah doa. Waktu kita berdoa, saya percaya Tuhan pasti sertai saudara dan saya. Apa masalahmu sekarang? Apa pergumulanmu? Mulai dengan doa. Kalau menangis, nangis saya silakan. Kalau engkau mau curhat sama Tuhan, lebih bagus. Ngomong sama dia. Waktu engkau ngomong, kau berdoa, saya percaya. Saya ingat betul, suatu kali istri saya keguguran. Ya, saudaraku. Dan ke dokter, dokter bilang ini harus dikiret. Dibersihkan. Ya, dia nangis-nangis karena cicinya bilang nanti kalau nggak dikiret kanker. Kalau nggak dikiret nanti kamu sakit ini itu. Dia nangis waktu ketemu saya, Mi. Saya kapan? Apakah engkau merasakan damai sejahtera? Ya enggak dong. Kalau enggak merasakan damai sejahtera itu artinya bukan dari Tuhan. Intimidasi saya bilang. Udah kita berdoa. Kita percaya kalau Tuhan mau engkau dikiret, maka Tuhan akan siapkan dananya.
Kalau memang tidak ada dananya, kita nggak perlu pinjam siapapun juga. Saya bilang, kita hanya berdoa. Kalau memang tidak perlu dikira, Tuhan akan mengirat sendiri. Wah, kami berapi-api berdoa. Benar, nggak ada tuh yang datang kasih dana. Kau pinjam bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Tapi kami nggak lakukan. Saudaraku, ya kami berdoa, nggak ada yang kasih dana, nggak ada yang datang. Saya bilang, kalau gitu Tuhan yang kiret. Tuhan yang bersihkan, benar. Tiba-tiba dia ingin ke toilet, dan di situ dia dibersihkan breathing saudaraku. Sampai habis bersih. Dan besoknya kami ke dokter, dan dokter kaget. Bu, ini kiret di mana? Kami nggak kiret, Pak. Lah, ini bersih sekali. Ternyata saudara tahu, karena doa, Tuhan yang kiret. Dan sebulan kemudian istri saya hamil. Dan punya anak, saudaraku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kuasa doa ini sangat ajaib. Dan itu banyak anak-anak Tuhan tidak mau melakukannya. Iblis tahu kalau saudara berdoa akan terdapat mujizat-mujizat. Kalau saudara berdoa, rohani saudara akan bertumbuh. Tapi kalau engkau berdoa, perhatikan. Coba engkau lihat masing-masing introspeksi. Rohanimu bertumbuh atau enggak? Kamu lihat lagi apakah saya suka berdoa. Ya saya percaya orang yang tidak bertumbuh rohani karena tidak berdoa. Orang yang mengalami pergumulan dan tidak menang itu karena tidak berdoa. Tapi kalau engkau berdoa seperti apa yang Yesus lakukan. Di tengah dia melihat nanti matinya sangat sadis. Sangat mengerikan. Apakah Yesus komplain sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Kamu bagaimana? Aku suruh engkau untuk berdoa tapi engkau tidur. Tapi enggak. Dia sendiri yang berdoa. Wow saudara, ini perjuangan yang sangat luar biasa. Peperangan yang sangat dahsyat. Antara Yesus naik ke salib atau Yesus mundur untuk naik ke kayu salib. Tapi setelah dia berdoa kepada Papanya. Bahkan di ayat yang lain sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Itu ada saraf-saraf yang putus, stres berat saudaraku. Maka dia mencucurkan darah dari keringatnya. Artinya dia sangat depresi untuk menghadapi ini. Oleh sebab itu dia butuh. Dia datang kepada Bapa. Dengan apa? Doa. Dan setelah itu dia bilang, dia siap untuk mati di atas salib. Bagaimana dengan kita? Kita belum disalib aja udah ketakutnya luar biasa. Ya kalau bisa Tuhan jangan disalib Tuhan. Ya saya nggak mau disalib. Tapi Yesus mau. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Pagi hari ini sekali saya mau sampaikan. Mungkin kita sering dengar tentang ini. Tapi kali kita nggak melakukannya. Padahal ini sangat penting berdoa itu. Sangat-sangat penting waktu engkau berdoa. Percayalah, waktu engkau berdoa, saudaraku, ada mujizat terjadi. Kami banyak mengalami, saudaraku. Satu kali kami disuruh Tuhan buka di Singkawang. Saudara tahu Singkawang, di sini ada orang Singkawang. Pontianak 4 jam, naik travel. Itu kota Singkawang terkenal apa dengan apa? Kota 1000 kelenteng. Tapi Tuhan kok iseng benar saya disuruh ke sana saudaraku. Udah tahu itu kota 1000 kelenteng, tapi saya taat, saya jalan ke sana. Saya cuman pagi bangun, saya doa keliling. Nah ini penting doa keliling saudaraku. 120 kota saya sudah doa keliling saudaraku. Ya, 21 negara. Saya itu kemana Tuhan itu saya doa keliling. Tiap pagi jam 5 itu doa. Intinya doa tapi keliling. Jalan kaki. Bahkan sampai 4-5 jam saya berdoa. Hari-hari ini cuma 2-3 jam saudaraku. Ya, tapi terus saya berdoa keliling. Nah saudaraku, sampai di Singkawang saya nggak kenal kotanya seperti apa. Saya tahu itu kota 1000 kelenteng. Sampai di sana saya nggak kenal siapa-siapa. Asing buat saya. Tapi waktu saya pagi-pagi, saya nginep di hotel karena dekat di kotanya, saya minta di pusat kotanya, saya bangun, saya doa keliling. Sambil berdoa, sambil berperang untuk daerah-daerah tersebut, saudaraku, ada 300 kelenteng. Dan apa yang terjadi di tengah saya doa keliling, tiba-tiba ada suara buka di tempat ini. Wow, nggak ada siapa-siapa loh. Nggak kenal kotanya loh. Saya bilang, oke Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya buka di Singkawang, di mana Tuhan? Kata Tuhan, tiba-tiba ada sebuah gedung besar. Ternyata itu mall. Baru selesai. Saya masuk ke dalamnya, saya tanya.
ya marketingnya tuh orang berjilbab. Dan saudara terus tanya, Bu ada ruangan di sini banyak. Buat apa? Buat gereja, langsung mereka diam. Ya udah, yang penting saya udah tanya kan, saya udah taat sama Tuhan. Saya balik ke Bekasi, kemudian tiba-tiba manajernya itu orang Kristen. Dia bilang, Pak ada 3 tempat di mall ini yang bisa dipakai buat gereja. Saya langsung terbang ke sana lagi Singkawang. Dan saya lihat tempatnya itu. Ternyata ada suatu tempat yang cocok. Kemudian saya berdoa, saudaraku, Tuhan bilang buka di sini. Wow, gak kenal siapa-siapa, belum punya dana. Kami ketemu kontraktor, saudaraku. Harganya puji Tuhan. Ya, mereka minta 1,2 miliar, saudaraku. Hanya renovasi saja. Kami berdoa lagi. Dan puji Tuhan ketemu dengan seorang kontraktor anak Tuhan. Namanya Pak Bambang Pujianto. Ya, Bambang yang suka memuji, menyembah Tuhan. Karena Pujianto, saudaraku. Ketemu, kemudian kami nego, puji Tuhan. Saudara, untuk renovasi itu sangat luar biasa. Cuman dia bilang, Pak, ya udah buat gereja kami kasih 690 juta. Haleluya. Saya pikir 200 juta, saudaraku. 690 juta masih cukup. Tapi saya bilang, oke Pak. Bikin kontrak. Belum ada dana. Bagaimana cara pembayarannya? 3 kali Pak. Sebulan harus selesai. Bayangkan itu maunya bilang, Bapak harus sebulan selesai. Saya bilang, Pak Bambang sebulan bisa? Bisa Pak. Bagaimana kontraknya? Dibagi 3 Pak. Termin pertama sekitar 300 juta. Saya pulang ke Bekasi. Saya bilang, saya kontak dia Pak Bambang. Ya 2-3 hari lah nanti saya transfer. Belum ada dana saudaraku. Tapi cara Tuhan luar biasa. Waktu saya berdoa terus. Tiba-tiba ada yang transfer. Cukup. Saya transfer. Sampai terakhir. Saya ingat betul. Ya saudaraku itu nggak ada utang kami. Lunas. Nah sekarang tinggal sound system. Saya ingat sahabat saya itu ya Pak Yupo, saudaraku. Kok Yupo saya kontak beliau. Boksu ini ada ini nih proyek. Di mana? Singkawang. Tolong dong dihitungin berapa ini. Puji Tuhan. Ya. Kok Yupo bilang, wah ini sekitar 250 juta. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Saudaraku, ya saat itu besar sekali. Tahun berapa tuh? 2016. Saya bilang, Boksu bisa nggak dikurangin? Ya, udah lempengin aja. Saya masih ingat tuh berarti. Dia bilang, oke. Udahlah buat Pak Yones 200 saja. Haleluya. Ya. Dan puji Tuhan. Kami bisa bayar. Ya, selesai itu semua. Dan semuanya sudah beri musik, alat musik semua. Saudaraku, ya saya mau katakan buat Tuhan tidak yang mustahil. Ternyata itu 1,2 itu untuk semua. Renovasi semua itu saudaraku. Dan apa yang terjadi? Kami bersuka cita. Amin. Persoalan kedua, kami nggak punya siapa-siapa di sana. Ya kan? Nggak ada saya kenal. Dan Tuhan katakan waktu saya bilang, kamu harus buka 2 kali kebaktian. Haleluya. Bayangkan setelahku saya berdoa lagi. Beneran nih 2 kebaktian. Saya berdoa. Tuhan bilang, yes 2 kebaktian. Saudara tahu? Kami nggak ada siapa-siapa. Saya bilang dengan jemaat. Shalom jemaat. Doakan. Saya bilang minggu depan kita buka di Singkawang. Ya. 2 kebaktian. Dia tepuk tangan mereka semua. Dia nggak tahu kita nggak ada jemaat ya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba selesai ibadah mereka datang. Pak Yo, saya dukung. Dukungnya gimana? Saya berangkat, nggak usah dibayarin hotel semua, kami yang bayar. Haleluya. Dihitung-hitung 20 orang. Puji Tuhan. Minimal ada jemaat saudaraku. Ya. Dan waktu kami buka pagi 20 orang, kami. Kemudian sorenya kami. Saya bilang ini GKKA. Apa? Gereja kita aja saudaraku. Karena yang hadir kita aja. Ya. Dan minggu depannya, haleluya, mereka udah balik pulang kan, Senin, Selasa. Tinggal kami berenam. Musik 3, WL 1, gak ada singa. Saya, istri saya. Saudara ini peperangan, kalau gak berdoa, saya bilang kita akan kalah. Saya berdoa terus, kita memuji, menyembah jam 9. Ya 10 kurang seperempat waktu saya, amin. Lihat ke belakang, puji Tuhan.
Ada jemaat. Saya nggak kenal. Dan hari itu pagi 32 orang yang hadir, saudaraku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang sore berapa menurut saudara? Orang bilang pasti nggak ada, Pak. Ternyata sore ada 41 orang. Artinya apa? Minggu itu kami ada 73 orang. Dan terus bertumbuh. Karena apa? Karena doa. Kalau kita melihat itu, kita mundur kan, Bang? Banyak teman saya pendeta, Nas, rumah pendeta Sedeng. Oh, kenapa? Nggak ada jemaat buka 2 kebaktian. Saya bilang, saya udah doa. Tuhan ngomong buka 2 kebaktian. Saudara, saya percaya melalui doa. Ingat Tuhan Yesus mau memilih murid-muridnya. Pagi-pagi benar. Dia ke bukit, dia berdoa sama bapaknya. Siapa yang dipilih? 12 orang dipilih. Yesus itu teladan kita. Apa yang dia perbuat sebelum dia lakukan, dia berdoa. Baca Alkitab dengan benar. Dia berdoa kemana-mana, dia selalu berdoa. Pagi-pagi dia datang sujud menyembah kepada Bapa. Dan apa yang Bapak katakan dia lakukan. Itulah orang-orang Kristen yang sukses. Kalau dia melakukan sesuatu, dia berdoa kepada Tuhan dulu. Minta petunjuk. Dan saya percaya, apa yang kita lakukan hari ini, itu semua akan berhasil dan beruntung. Sebab dia menyertai saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur sekali lagi setelahku saya sudah menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan sampaikan, katakan tentang doa sekali lagi. Supaya umatku jangan lupa setiap hari berdoa. Tengok kiri kanan, katakan tiap hari berdoa ya. Tiap hari berdoa ya. Coba tunjuk kiri kanan, tiap hari berdoa. Kalau engkau nggak berdoa, percuma. Ya, jadi orang Kristen. Nanti jadi orang Kristen katanya saudaraku. Bukan Kristen ya. Dan terakhir sebelum kita tutup. Saya ingat dari tadi tiba-tiba ada seorang ibu waktu itu di kota. Datang ke kami. Suaminya ya pindah ke lain hati. Dia belum dalam Tuhan. Dia counseling, dia sharing. Kami katakan, Ibu terima Tuhan Yesus. Kita berdoa, suami ibu pasti kembali. Saya bilang, oh dia yakin benar Pak. Sampai dia terima Yesus, dia dibaptis saudaraku. Tapi 6 bulan suaminya belum kembali. Dia komplain sama saya saudaraku. Pak Yo, katanya ikut Yesus. Suami saya kembali. Saya bilang sama dia, Bu sabar. Ada proses dan waktunya. Kalau ibu gak mau proses sama Tuhan, udah. Ibu gak usah ikut Tuhan Yesus. Wah saya sadis juga saya ngomong gitu saudaraku. Dia nangis, dia tetap setia. Dia ikut kesembuhan ilahi. Dia ikut FA waktu itu saudaraku. Dan 3 bulan kemudian dia datang. Pak Yo, aduh katanya. Luar biasa sih, luar biasa. Kenapa? Suami saya pulang Pak. Tapi cuma ambil baju doang Pak. Baju balik lagi. Wah dia putus. Doa lagi Bu, kita berdoa. Itu tandanya apa yang ibu doakan, yang kita doakan itu bereaksi. Buktinya suami ibu yang lama gak pernah datang, dia datang. Walaupun cuma ambil baju saya bilang. Wah dia semangat, kita doa lagi saudaraku. 3 bulan kemudian dia datang, Pak puji Tuhan Pak. Benar-benar hari ini ya suami saya pulang gak ambil baju lagi Pak. Dia datang pada saya, dia minta ampun. Dia minta maaf Pak sama saya. Hilap katanya. Hilap punya istri dan punya anak saudaraku. Dia hilap. Dan puji Tuhan akhirnya dia dibaptis bertobat. Terakhir saya ketemu dia sudah sebelum pandemi. Dia datang, Pak puji Tuhan sekarang sama suami saya jual ban. Kemana-mana Pak katanya Pak. Jadi saya ikut dengan suami saya. Mantap. Saya bilang, Ibu luar biasa. Artinya apa? Dari doa. Bisa terjadi mujizat. Dari doa akan terjadi kuasa Allah dinyatakan. Dan saya percaya itulah kuncinya kekristenan yang akan naik terus, bangkit dan jadi pemenang. Dan saya percaya kita pegang itu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makasih Bapak. Oh Rabashandaya Rabashatak. Kami sungguh bersyukur pagi hari Tuhan merasakan hati Ratu terus mengalir di tempat ini. Kami yakin Tuhan
Sebentar lagi penuaian jiwa terbesar terakhir pasti terjadi Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa. Karena kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan aku punya Tuhan. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan mereka, masalah mereka, kami percaya waktu kami datang kepadamu dan berdoa, memuji menyembah-Mu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Kau melihat keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Kau melihat Tuhan pergumulan mereka. Kami percaya waktu melalui kami doa kepadamu, maka Engkau akan menyelesaikan yang terbaik buat kami Tuhan. Hamba-Mu nggak tahu apa yang dialami mereka, tapi Engkau tahu, Engkau jamah mereka Tuhan. Mereka pulang dari tempat ini ada sukacita, damai sejahtera, dan bahkan mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk mereka sungguh-sungguh datang sujud penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang hebat. Kami khusus berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Ati Tuhan. Terus berikan kekuatan yang ekstra Tuhan untuk memenggalkan tempat ini. Dan kami percaya melalui hamba ini, hamba-Mu ini akan banyak jiwa-jiwa datang sujud menyembah-Mu. Berikan Tuhan kekuatan yang luar biasa Tuhan. Berikan Tuhan hati-Mu dalam hatinya Tuhan. Terima kasih juga untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya mereka pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Untuk mereka datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai berbicara. Roh Kudus berbicara lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami memberkati hamba-Mu Pastor Johannes Anwar di dalam nama Yesus. Ada hikmat, ada urapan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Pewahyuan yang baru atas hamba-Mu. Sebagai gembala yang baik, sebagai
kepala keluarga yang baik, sebagai pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa lewat pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.